Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih telah mengunjungi channel kami Al-Fatih Tutorials. Dalam channel ini kami menyajikan seputar informasi yang berhubungan dengan teknologi informasi, khususnya tips dan trik Microsoft Office yang tentunya mudah untuk dipahami dan gampang untuk dipraktekkan. Baiklah teman-teman semuanya, tanpa berlama-lama lagi mari kita langsung ke videonya. Baik, untuk langkah awal seperti biasa kita buka lembar kerja Microsoft Excel ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengkonversi huruf menjadi angka. Konversi di sini maksudnya huruf yang A sampai Z itu ada nilainya, ada angkanya teman-teman. Untuk langkah awal kita buat satu kolom huruf, satu kolom angka. Dan pada kolom angka ini kita tarik ke bawah sampai angka ke 26. Kenapa 26? Itu karena huruf abjad kita dari A sampai Z itu sampai dengan 26 saja teman-teman. Ini kita rapikan, kita rata tengahkan, kita tebalkan seperti biasa ya teman-teman. Seperti video-video kita sebelumnya yang teman-teman sudah kita jelaskan cara melakukannya. Baiklah, ini kita perbesar terlebih dahulu lembar kerjanya ya teman-teman, supaya lebih jelas mengenai hurufnya. Jangan nanti teman-teman salah menggunakan rumus jadi terjadi error. Nah, untuk konversinya kita gunakan rumus sama dengan char buka kurung 64 plus row buka kurung. Kita klik kolom A1 lalu double tutup kurung. Seperti ini rumusnya teman-teman. Jangan sampai keliru ya. Oke, kita enter. Kalau sudah jadi seperti ini kita tinggal tarik saja teman-teman. Dia sudah jadi sampai 26 sampai A sampai Z. Oke, kita langsung ke katanya ya teman-teman. Pada contoh kali ini kita gunakan kata Pulau Sumatera. Pada kesempatan ini kita akan membuat dia menjadi berbentuk horizontal dan berbentuk vertikal teman-teman. Untuk langkah awal ini kita spill dia terlebih dahulu secara mendatar teman-teman. Bagaimana caranya? Kita menggunakan rumus juga teman-teman, yaitu sama dengan mid buka kurung. Kita klik kata yang ingin kita spill, lalu kita kunci dengan menekan tombol F4 pada keyboard, lalu titik koma. Lalu karena dia horizontal berarti dia kolom. Kolom buka kurung. Lalu kita klik pada kolom A1 tutup kurung, titik koma 1. Lalu tutup kurung seperti ini teman-teman. Jangan sampai keliru juga ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, sudah terspill dia per huruf, tinggal kita tarik ke samping teman-teman. Karena dia kata kuncinya sudah kita kunci dengan menekan tombol F4 tadi. Ini jika dirasa besar, kita kecilkan menu home, format, column width. Selanjutnya untuk ukurannya kita jadikan menjadi 3, lalu klik OK. Ini sudah kecil ya teman-teman. Tinggal kita rapikan sedikit, kita buat rata tengah. Ya, di bawahnya juga kita rata tengahkan supaya tidak berulang nanti teman-teman. Oke, kita merge seal seperti biasa, kita rata tengahkan, kita merge seal. Kita tebalkan supaya membedakan saja ini ya teman-teman. Tidak ada hubungannya dengan rumus. Hanya membedakan supaya kita lebih mudah membedakannya. Untuk konversinya ke angka kita menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP buka kurung huruf yang ingin kita konversi, lalu titik koma, lalu kita blok tabel array-nya atau tabel patokannya menjadi referensinya teman-teman. Lalu kita kunci dengan menekan tombol F4. Ya, sudah terkunci dia teman-teman. Lalu titik koma, indeks 6-nya kita isi menjadi 2. Lalu titik koma, false. Ya, tutup kurung. Seperti ini rumusnya teman-teman. Lalu kita enter. Sudah terkonversi dia teman-teman. Huruf P itu berarti 16. Ini tinggal kita tarik ke samping seperti tadi halnya Pulau Sumatera. Nah, di sini muncul satu masalah teman-teman. Ini kenapa error? Ini kita kasih warna ya teman-teman, hanya membedakan saja. Jika kita gunakan rumus sama dengan sum untuk menghitungnya, dia nanti juga bakalan error teman-teman, tidak bisa terhitung, terjumlahkan karena ada satu kotak atau satu kolom yang tidak diketahui
dia berbentuk apa. Bagaimana cara menghilangkannya itu teman-teman? Mudah teman-teman. Kita tambahkan sama dengan if error di awal, lalu buka kurung, lalu di akhirnya kita buat tambahkan titik koma, lalu double tanda petik tutup kurung enter. Ini kita tarik kembali teman-teman. Oke, sudah hilang. Ini hanya terlalu kecil saja teman-teman. Ctrl 1, lalu alignment, ini kita tengahkan, sync to fit supaya dia menyesuaikan dengan kolomnya. Sudah terjumlahkan, sudah rapi teman-teman. Sekarang langkah selanjutnya kita buat dia yang mode vertikal atau menurun teman-teman. Secara garis besar caranya juga sama, hanya ada sedikit penyesuaian. Kita langsung ya teman-teman, sama dengan mid buka kurung, teksnya kita klik Pulau Sumatera. Sama seperti tadi, kita kunci teman-teman, tekan tombol F4 pada keyboard, lalu titik koma. Jika tadinya kita isi kolom, sekarang kita isi row, lalu kita blok, kita klik B1 maksudnya teman-teman, lalu titik koma 1. Oke, tadi kita tarik ke samping, sekarang kita tarik ke bawah karena dia vertikal teman-teman. Tarik, ya sudah terspil ya teman-teman, terpisah dia. Oke, ini kita rapikan ke tengah. Sekarang konversinya kita langsung saja nih teman-teman ya, tidak berulang seperti tadi. Langsung sama dengan if error, buka kurung VLOOKUP, buka kurung lagi, lookup value-nya itu kita isi huruf yang ini konversi, lalu titik koma, lalu tabel array-nya kita blok kembali ya, dari A sampai Z 1 sampai 26. Kita kunci kembali, tekan tombol F4 pada keyboard, titik koma, lalu tekan 2 indeks 6-nya, lalu false tutup kurung, titik koma, double tanda petik tutup kurung. Ya seperti ini teman-teman. Tinggal kita tarik ke bawah. Coba kita jumlahkan sama dengan sum buka kurung, ya tutup kurung enter. Sama teman-teman, sama seperti halnya di atas. Ini kita kecilkan, sama ya teman-teman, baik itu vertikal baik itu horizontal, sama jumlahnya teman-teman. Jika kita ganti kata-katanya menjadi Amerika Serikat, contoh ini teman-teman, dia juga langsung menyesuaikan. Ini karena kurang 1 T nya teman-teman. Ini tinggal kita tarik, nanti rumusnya kita rubah seharusnya. Cuma ini sebagai contoh saja teman-teman. Contoh kata lain, contohnya Belanda. Oke, dia juga menyesuaikan teman-teman. Kata Belanda berarti 39, Aceh 17. Lalu coba kita buat Pulau Simelu. Dia juga otomatis menyesuaikan teman-teman. Ini tinggal kita rapikan. Secara sederhananya, tutorial kita kali ini sudah selesai teman-teman. Baiklah, sampai di sini dulu ya teman-teman tutorial kita kali ini. Untuk hal-hal yang masih belum dipahami, teman-teman dapat menanyakannya langsung di kolom komentar. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya ya, supaya kami tambah semangat untuk membuat video-video tutorial selanjutnya. Akhir kata, terima kasih sudah berkunjung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.